Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak ya, ketemu lagi dengan kita M360 Channel. Seperti biasa Wak ya, kali ini aku akan membuat cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya. Nah Wak, berhubung lebaran sudah selesai, jadi aku kembali ke cerita horror story kisah nyata. Karena sebelum yang lalu di bulan puasa aku menceritakan kisah islami, maka aku mulai dari sekarang ini bersambung ke part 18. Pasti Wak udah penasaran Wak ya, cerita apa malam ini? Ya kan Wak, cerita horror story apa yang akan aku ceritakan malam ini. Tapi Wak, sebelum aku menceritakan judulnya, jangan lupa Wak like dan subscribe-nya, dan silahkan komen, karena komen-komen Wak di sana itu, mau di dunia, di Indonesia atau dimanapun, sangat membantu channel aku Wak, bisa mengembangkan channel aku Wak, dan bisa memperbaiki kualitas video aku Wak. Silakan ya Wak ya. Nah Wak, malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah, cerita horror story, kisah nyata aku sendiri Wak ya, tentang ketika aku ikut dengan ayahku tinggal di mes ataupun rumah dinas. Dan di sini ada menemukan makhluk yang sangat misterius dan sangat seram. Oke Wak. Nah, malam ini aku akan menceritakan cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri yang berjudul Hantu Masinis. Inilah ceritanya. Cerita malam ini Wak diawali saat aku udah selesai ujian semester genap di kelas 6 SD. Nah, saat itu kan setelah usai ujian aku berlibur selama seminggu Wak. Jadi selama liburan inilah aku nikmati dengan bermain bersama teman-teman aku yang seperti biasa ada Judin, Ahyar, dan Dedi. Nah, di sini aku Wak, keluarga Pak Rambi mengatakan ayahku akan bakal pulang 1 hari atau 2 hari lagi. Nah, tapi aku kan biasa cuman Wak, biasa tinggal ayah. Jadi dengar kabar itu ya hal yang biasa aja Wak. Aku asik bermain dengan ketiga temanku saja Wak. Karena Wak di sini aku utarakan Wak, ayahku ini bekerja sebagai masinis kereta api. Kalau mungkin Wak tahu ya, masinis itu yang mengendarai atau mengemudi atau menjalankan kereta api. Nah, karena sibuk kerjanya Wak, sehingga ayahku ini jarang pulang dan jarang bersama diriku Wak. Kalau mungkin anak-anak lainnya Wak ya, ketika ayahnya kerja terus pulang mungkin bahagia dan senang Wak ketika mendengar ayahnya akan pulang. Lain dengan aku Wak, aku biasa aja gitu Wak. Karena apa, aku udah terbiasa hidup dengan keluarga Pak Rambi. Nah, waktu aku di rumah Pak Rambi aku tidur, ya karena keluarga Pak Rambi membicarakan tentang akan pulangnya ayahku, tapi aku nggak aku ambil pusing, aku tidur. Dan pagi harinya ternyata yang bangunin aku itu adalah ayahku Wak. Dia memelukku dan menciumku, katanya kangen. Aku bukalah mataku Wak, suaranya beda. Biasanya yang membangunkan aku tidur itu istri Pak Rambi. Ini kok beda, aku buka mataku, ternyata ayahku. Dia memelukku dan menciumku, katanya kangen katanya. Tapi aku hanya biasa. Lalu aku digendongnya, diajak ke depan, diajak bicara. Tapi di situ aku waktu maklum Mak, namanya anak kecil ya kan Mak. Jadi masih ngelap ngecas. Ilir-ilir aku lah namanya bangun tidur Wak, kaget. Tiba-tiba ada dipeluk dan cium dan digendong. Aku bingung, masih ngelap ini Mak, tanpa sadar aku Wak. Mereka berbicara Wak. Pak Rambi dan ayahku berbicara. Bahasanya nanti 2 hari ke depan aku mau dibawa ke tempat kerja ayahku atau diajak ikut mumpung aku libur Wak. Itulah bicara mereka. Di situ aku hanya diam dan aku bilang sama istri Pak Rambi, Wak, aku mandi ya. Yang ences aku ini, aku bilang gitulah, namanya anak kecil ya kan. Ya mandilah nah, mandi aku kan. Aku turun dari kursi deket ayahku, bilang ya aku mau mandi dulu. Ya mandilah. Nah, setelah selesai mandi kami pun sarapan bersama. Seperti biasa Wak ya, sambil sarapan kita bercengkrama, bercerita. Itulah keluarga, karena dari kecil aku semenjak ikut dengan
keluarga Pak Rambi. Keluarga Pak Rambi ini kalau sarapan dan makan malam itu makan bersama, Pak. Digelar tikar, makan di bawah. Biar kekeluargaannya itu kental, Pak, ataupun sangat indah lah kekeluargaan itu, Pak. Nah, Pak, setelah itu aku diajak jalan-jalan sama ayahku, Pak, keliling. Biasa, Pak, namanya seorang ayah kangen dengan anaknya, jadi aku dibawa jalan-jalan sampai ke kota Rantu, sampai ke kota Eknopan, Pak. Apa yang mau ku minta pasti belinya, tapi aku nggak pernah minta, Pak. Aku dari kecil terbiasa tidak meminta orang tua. Kita ditawari aku diem aja, Pak. Tapi namanya seorang ayah, dia kepingin membelikan sesuatu pada diriku. Ya dibelikan, Pak. Entah apa itu dibelikan, kadang makanan ya. Aku bilang aku nggak suka ya, karena kadang diminta ya udah dibeli ya udah. Setelah itu kami pulang ke rumah, tidur bersama, dan ayahku tidur bersama aku. Saking kangennya aku dipeluknya sampai aku tidak bisa tidur, Pak. Sampai jam 3 baru aku bisa tidur. Karena apa? Seperti biasa aku tidur sendiri gitu. Jadi kalau tidur berdua itu rasanya kayak nggak enak gitu, Pak. Nah, keesokan harinya baru ayahku mengatakan sama istri Pak Rambi, "Gimana nih, Kak? Boleh kan ku bawa Kancil ke tempat kerjaku?" Ya tanyalah sama Kancil, ya istri Pak Rambi. Nah, aku hanya senyum-senyum lah, Pak, ya kan. Nggak tahu, ku tanya lah sama, malah bertanya sama istri Pak Rambi, bukan nanya sama ayahku, Pak. Karena mungkin kurang akrab sama aku, Pak. Aku bilang, "Wak, mau dibawa kemana aku, Wak?" Gitu. Dibilang sama istri Pak Rambi, "Ya, bawa ke kota, Cil, tempat kerja ayahmu. Ikulah sana, itu ayahmu," katanya gitu. Baru ayahku melirik aku kan. Ya udahlah, manggu aku gini. Berarti berkat mengiyahkan dari ajakan ayah. Sore harinya pun istri Pak Rambi menyiapkan pakaianku yang akan dibawa ikut dengan ayahku, Wak. Karena dibilang sama ayahku akan berangkat di malam hari, yaitu sekitar jam 9 berangkat. Setelah persiapan, istri Pak Rambi malah memelukku sambil nangis, Pak. Dibilangnya pasti dia kangen dan rindu sama kau gitu dibilangnya. Aku bilang, "Wah, aku kan sebentar, Wak, nggak lama, paling 3 hari gitu." Nangis dia meluk aku, Wak. Dibilang jangan nakal, jangan nyusahi ayahmu, katanya kan. Jangan pernah kau merepotkan ayahmu. Belajar ya, Cil. Ya, bilang gitu, Wak. Itulah pesan istri Pak Rambi. Karena apa? Dia memelukku sambil nangis. Dia menganggap aku ini anaknya, Wak. Dari umur 4 tahun setelah kejadian ibuku meninggal, dia menganggap aku ini anak kandungnya. Jadi kayaknya berat dia ketika ayahku mengajak aku ke Medan kota. Setelah Pak Rambi menyabarkan hati istrinya atau istri Pak Rambi supaya merelakan aku ikut dengan ayahku, barulah aku diizinkan dan diantarlah kami sama Pak Rambi ke Padang Halaban stasiun kereta api kecil. Nah, di situ aku dipeluk lagi sama Pak Rambi. Dibilangnya juga pesan jangan nakal, jangan merepotkan, jangan buat susah orang tuamu ya, Cil. Nah, gitu. Sambil aku diberi uang untuk uang jajan. Padahal sebenarnya kalau aku nggak mau aku, karena apa? Nggak pernah aku meminta, Pak. Aku bisa bermain sendiri tanpa ada pegang uang jajan. Setelah itu aku pamit salaman. Sampai stasiun kami menunggu dan ayahku pergi ke kepala stasiun untuk minta kereta api yang segera datang nanti dia langsung naik gitu. Kami pun langsung naik ketika kereta api sampai dan menuju ke kota Medan. Sampai di stasiun kota Medan aku itu bingung, Pak. Karena pertama kali aku ke kota Medan. Di stasiun besar itu aku bingung kan, Pak. Lihat biasalah namanya anak kampung dan anak kecil ya kan, Pak. Baru pertama kali keluar ke kota, ya kan. Kok gitu ramai suasananya gitu, Pak. Saat itu ayahku sedang mungkin minta izin sama kepala stasiun bahwa anak tinggal di
rumah dinas. Setelah itu ayahku mengajak aku ke kantor PJKA, Wak. Dulu itu waktu zaman ayahku masih PT PJKA, Perumka. Terakhir itu Perumka. Nah, kalau sekarang kan PT KAI. Setelah masuk ke kantor Perumka, Wak, aku didudukkan di lobi ruang tunggu, suruh nunggu ayahku mungkin menemui atasannya untuk minta izin bawa anak ke rumah dinas. Setelah itu, Wak, kami pun berangkat dari kantor PT Perumka ini, Wak, kereta api mau menuju ke rumah dinas. Aku kira itu rumahnya dekat, Wak, dari kantornya, ternyata jauh. Kami naik kalau bahasa kami itu angkot ataupun transport angkutan umum dari kantor PT Perumka ini kereta api ke rumah dinas. Ada sekitar 20 menitan lah baru sampai. Nah, ketika aku diajak turun, aku bingung, Wak, ini kok rumahnya halamannya lebar, rumahnya besar, tapi kok bentuknya aneh. Itulah pertama kali kulihat rumah dinasnya ayahku ini. Setelah itu ayahku mencoba membuka pintu pagarnya. Nah, aku masih terpelongo, Wak, melihat situasi kota Medan nih, Wak. Begitu ramai, banyak kendaraan angkutan atau banyak lalu lalang gitu, Wak. Banyak angkutan atau mobil-mobil pribadi, kendaraan sepeda motor gitu kan. Ya, namanya aku di kampung kan jarang melihat seperti itu. Udah gitu aku ditoleh lah, Wak, sama ayahku. Ayo masuk, katanya gitu. Masuklah aku kan. Setelah itu tutup pagar. Dari pintu pagar pertama itu ke pintu utama ataupun teras itu lumayan jauh jalan, Wak, karena halamannya lebar luas. Di depan kita pertama masuk itu ada pohon jambu klutuk ya, Wak, gitu. Sampai di mau pintu teras, kulihat tak sebelah kanan pohon beringin dan sebelah kirinya juga pohon beringin, Wak. Dibilang ayah, inilah rumah dinas ayah, selama ini tinggal di sini ayah, gitu. Masuklah kami, dibukanya pintu utama. Nah, ternyata, Wak, rumah dinas itu bukan sendiri ayahku tinggal. Ada 5 kamar, Wak. 5 kamar, berarti pemikiranku ini ada orang lain yang tinggal sini, atau pegawai atau teman-teman ayahku. Aku belum berani bertanya. Nah, lalu aku ditujukan ke kamar nomor 3. Nah, di situ ternyata ayahku tinggal di nomor 3 itu. Dibukanya, ini dibilangnya, inilah kamar ayah, katanya. Nah, setelah itu rebahan aku sebentar. Ayahku keluar permisi membeli makanan. Setelah rebahan ternyata aku tertidur, Pak. Terbangun aku sudah jam 4 lebih sore, sekitar setengah 5-an sore, Pak. Nah, karena ayahku belum pulang, aku coba keluar, Pak, keliling-keliling gitu, Pak, nengok situasi rumah. Ternyata lebar, dapurnya pun lebar, ada ruang tamu, ada ruang TV, ruang kebersama gitu kan, Pak. Aku menuju ke pintu belakang. Pintunya itu memang terasa, cuman dibilang memang kuno gitu bangunan, karena aku lihat dari bentuknya itu kayak bentuk zaman Belanda dulu rumah dinas ini, Pak. Aku buka lah, Pak, handle-nya itu yang handle model lama itu yang melengkung gini, Pak. Nah, melengkung, terus kuncinya tuh masih kunci panjang, masih jadul. Aku buka lah, Pak. Nah, aku buka pintu belakang, aku buka lagi besi. Kan 2 itu pintu, Mak. Pintu utama itu pintu kayu model lama dan ada pintu besinya. Buka lah. Wah, belakang itu ternyata lebar, tapi masih banyak pepohonan juga. Di situ ada pohon kok kami bilang pohon kueni. Nah, ada pohon kueni 2. Baru aku berdiri di pintu itu, lurusannya ke pandangan aku itu ada pohon tanjung. Kalau Wak tahu pohon tanjung tuh gimana dibilangnya? Bunganya tuh harum, Wak. Besar. Nah, di situ aku terus duduk di belakang rumah ini. Ku pandangi itu halaman belakang itu, karena apanya itu bererumputan, Wak.
Aku pikir berarti ini ada yang rawat karena rumput-rumputnya itu rumput Jepangnya itu rapi, tapi kesananya itu udah mulai ada lalang-lalang. Lalu aku berjalan ke kanan, Wak. Kananku lihatlah pohon beringin yang besar. Ternyata di sebelah pohon beringin itu ada pohon asam Jawa. Walaupun tidak berapa besar, tapi rimbun. Aku gini, terlalu banyak pohon-pohon besar di sini ya. Pikiranku itu kan rumah dinas itu rumahnya hanya kayak mes gitu, Wak. Kayak sekedar, ternyata bukan. Bangunan tua model Belanda. Nah setelah itu mau maghrib aku masuk, Wak. Setelah aku kunci lagi pintu tuh kan, nah, nggak berapa lama ayahku pulang bawa makanan. Jadi, Wak, selama aku tidur tadi itu ayahku keluar. Nah, setelah selesai kami makan bersama, aku tanya lah, ya ayah di sini sendiri? Bilang gitulah. Enggak, nah itu ada nanti di kamar 4 dibilangnya ada. Itu dulu kamar 1, kamar 2 tuh. Kamar 1 dulu kepala masinis dibilangnya. Kamar 2 itu Polsuska itu polisi khusus kereta api gitu, Pak. Nah, habis itu kondektur. Di sini orang-orang yang jauh dari pulau gitu, maksudnya dari Pulau Sumatera itu kadang tinggal di rumah dinas itu. Karena berhubung udah mempunyai rumah atau ngontrak sendiri, mereka pun tidak menempati rumah dinas ini. Jadi di rumah dinas rumah tua ini, Wak, hanya ayahku dan satu temannya yang belum aku jumpai, Wak. Malam itu aku makan bersama sama ayahku, ya kan, sambil ditanya sama aku, "Cemana? Enak enggak di sini?" "Ya belum tahu ya, tapi kok banyak pohon besar," aku bilang gitu. "Ya sana beringin, pohon asam, dibilangnya itu pohon Tanjung, ada pohon beringin lagi samping sini, depan tadi itu pohon kueni, boleh diambil buahnya," katanya. Pada saat itu buah kueni itu berbuah, tapi namanya anak kecil mana mungkin ya kan manjat pohon kueni gitu gedenya. Asik kami makan, pintu utama diketok, Pak. Tok 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 gitu kan. Nah, ayahku bilang itu temen ayah pulang katanya. Baru gak lama ucapan assalamualaikum. "Assalamualaikum." Masuk temen ayahku ini. Nah, dia bilang, "Oh, udah sampai kau?" "Ya bang," kata ayahku. "Ini anakku," katanya. Dikenalkannya aku sama temennya ini, Wak. Ditanya lah, "Siapa namanya?" "Kancil, Wak." Bilang, "Jangan Wak, kalau Wak di kampung," katanya, "ini di kota, panggil aja Pak D." "Oh gitu ya Pak D," bilang gitulah. Kenapa biasa bibirku mulutku ini memanggil orang yang tua itu Wak gitu kan. Kok di kampung gitu, Wak, di kampung kami manggilnya Wak aja rata gitu kan. Nggak tahu nama Pak D, nggak tahu nama tapi ini namanya dibilang kota, pakai Pak D. Udahlah, diajaklah ngobrol kami di ruang apa ya, dibilanglah sama teman ayahku nih, "Semoga kau betah ya, nah, tapi nanti kalau ayah kau kerja ya paling kau main sama aku," katanya gitu. Aku tanya sama ayahku, "Ayah kerja jam berapa?" Nah, pakai shift gitu, maksudnya zaman dulu tuh kalau shift itu apa namanya, gantian waktunya gitu, Pak. Jadi ayahku esok harinya ini masuk jam 2 siang. Nah, setelah itu kami pun udah berjemur, kami tidur. Nah di malam ini, Wak, malam pertama, Wak, sebenarnya aku sudah nggak enak perasaanku. Kenapa, Wak? Waktu malam pertama itu ayahku udah ngorok, Wak, tidurnya, udah lelap lah bahasa apanya ya kan. Namanya aku biasa cemana bilang, namanya di kampung kalau tidur tuh terlalu lama dan asik bermain. Jadi aku belum tidur. Sekitar jam setengah 12 malam aku mendengar suara langkah kaki, Wak, yang menuju ke arah dapur. Itu suara langkah itu makanya aku dengar kayak pakai sepatu zaman apa itu, Wak, perang gitu istilahnya, dek 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 dek, sepatu dinas gitu.
denger aku itu. Cuma pikiranku kan, kupikir teman ayahku yang mungkin masih berkeliaran di rumah kan gitu. Diem aja Pak, sampai lama itu suara langkah kaki itu selalu lalu lalu setelah setengah satu aku mendengar suara kegiatan di dapur. Seperti kayak ada orang masak. Ya bunyi kuali, bunyi lontang-lonteng gitu kan. Aku diem aja pertamanya. Karena apa, ayahku udah ngorok Pak. Udah lelap. Gak mungkin kan aku bangunkan kan gitu. Aku diam nih Pak. Walaupun geletak aku pikir ini siapa, atau Pak D tadi gitu. Setelah itu Pak, sekitar jam 2 aku udah nggak tahan mataku. Kubiarkanlah kupingku mendengar suara langki dan kegiatan orang, suara-suara tadi di dapur tadi Pak, yang kusangka orang, kusangka manusia. Kubiarkan aja kupingku mendengar, karena dari kecil aku tidur kan di bagian belakang Pak. Jadi kalau aku tidur merem mataku pun kupingnya pun bisa mendengar Pak. Tetap bisa mendengar gerakan-gerakan kaki atau suara apa. Tidur aku sampai aku dibangunkan oleh ayahku sudah pagi. Ternyata sudah setengah 7 pagi. Disuruh mandi aku. Kami sarapan bersama sama teman ayahku tadi itu Pak kan. Kami sama cerita. Bahasanya ternyata teman ayahku itu masuk pagi kerjanya. Masuk pagi. Jadi setelah berangkat kerja, sarapan bersama kami. Ayahku ternyata sudah memasak masakan kesenangan aku, yaitu sarden. Ya, makanan yang simple tapi enak Pak. Itulah makanan kesukaan aku. Dia tahu Pak. Ternyata waktu aku tidur siang itu dia kelayapan keluar membeli makanan kesukaan aku semua, ditaruhnya di kulkas. Mungkin biar supaya aku betah, dan dia pun seperti saking rindunya sama anak itu, supaya gimana dia membahagiakan aku Wak, sebagai anaknya. Itulah mungkin maksudnya. Senang hati lah aku makan Wak, lahap aku Wak, namanya sarden, ya kan. Sambil bercerita mereka, selesai makan, teman ayahku pun berangkat kerja. Setelah itu ayahku pun mandi. Nah aku berjalan-jalan Wak. Ku telusuri itu Wak, dari halaman depan, dari pohon kue ini, sambil kulihat buah-buahnya itu Wak, ya besar-besar ya kan. Ku telusuri sampai ke pohon beringin Wak. Pohon beringinnya besar, sudah ada jenggot-jenggotnya itu Wak. Apa akarnya menjuntai. Sangat rindang, dingin situ Wak. Tapi aku tahu perasaan aku udah nggak ngeh atau nggak enak ketika di pohon beringin kan sebelah kanan ini. Aku keliling lagi Wak, melihat pohon asam. Sambil sempat aku menyicipi buah asam yang jatuh itu Wak. Ternyata manis. Nah asamnya manis. Makanya aku bingung, pohonnya asam tapi buahnya kok manis. Seharusnya pohon asam rasanya asam kan gitu Wak ya. Wak pikiran sendiri ya kan. Cuma ini buahnya manis Wak. Keliling aku sampai menuju ke pohon tanjung tadi. Nah di situ aku sangat tenang karena aromanya itu, wanginya itu Wak, sedap pohon tanjung ini. Selesai aku berjalan, aku dipanggil ayahku, padahal aku mau ke sebelah kiri ini. Nah ternyata aku mau diajak jalan-jalan. Berhubung ayahku jam 2 kerja, masuknya jadi ada waktu untuk berjalan-jalan bersama diriku. Maksud ayahku gini Wak, dia ngajakku jalan-jalan biar dekat lah sama anaknya gitu. Keliling aku Wak, diajak ke mall, dulu itu zaman aku itu masih di Plaza. Nah kalau sekarang kan Wak, kalau ke Medan Wak, pasti Wak tuh nggak nemuin lagi namanya Deli Plaza, tapi Podomoro. Nah itu di Jalan Guru Patipus, Putri Hijau itu. Nah itu dulu Deli Plaza Wak. Di situ udah ajak jalan-jalan sambil main ini Wak, ingat bom bongkar mobil yang pakai listrik gini, yang ada tangkai di atas itu men. Ya seneng aku lah Wak ya kan, main-main di kota gitu kan. Sampai keliling sampai jam 12 kami pulang. Setelah itu makan siang bersama,
Jam 1 aku tidur dan ayahku mulai siap-siap mau berangkat kerja. Dibilangnya sama ayahku, hati-hati kau di rumah, kau sendiri, nanti Pak Deko pulang barulah ada temennya gitu. Bayangin aku ditinggal ditinggal di rumah sendirian, rumah dinas yang udah tua bangunannya. Kenapa dibilang bangunannya tua? Ternyata ayahku ngomong cerita itu memang zaman Belanda dibangun. Ini dulu zaman Belanda waktu kereta api dulu. Ini ada, dibilang ayahku mencerita di sebelah sana pun ada. Ternyata rumah dinas itu banyak cuma banyak yang nggak berpenghuni, dibiarkan terbengkalai gitu aja ternyata. Ayahku mengatakan gitu Setelah itu ayahku pergi, aku terbangun jam 4 sore. Yang namanya di rumah sendiri kan pelengak-pelengak Apa dibilang bahasa pelengak-pelengak nih pelungu-pelungu gitu Sendirian. Ya udahlah, aku kunci kamar dan jalan aku ke belakang lagi. Aku buka pintu belakang. Nah di situ ada pagar, di belakang pohon Tanjung tadi itu ada pagar. Nah di situ aku panjat, duduk aku di atas pagar itu Kulihat lawak di ujung-ujung sana, ternyata memang benar apa dikata ayahku. Banyak bangunan-bangunan Belanda dulu bekas rumah dinas tapi tidak berpenghuni lagi. Bahkan semak-semak banyak Ada itu di sudut sana pandangan jauh aku ada bangunan tinggi menjulang gini, zaman Belanda juga Aku sebenarnya kagum kenapa ternyata banyak. Setelah besar aku tahu ternyata yang aku tempati dulu masih kecil atau waktu aku ikut dengan ayahku, ternyata ini adalah kota tua sejarah di kota Medan. Nah, bagi orang Medan pasti tahu lokasinya di mana. Kota tua di Medan pasti tahu, bangunannya bangunan Belanda. Sampai saat ini pun masih ada walaupun ada yang nggak terurus, walaupun ada yang terurus. Bahkan menara menjulang itu yang menamakan menara air itu udah terbengkalai padahal itu sejarah. Nah sampai situ aku udah mau maghrib saking enaknya aku duduk menikmati pemandangan yang menurut aku indah tapi menurut orang seram. Udah mau ajan ini turun aku Nah turun, ketika aku melewati pohon Tanjung ini udah perasaan aku kok lain gitu. Karena apa? Hawa udaranya itu beda. Pertama aku tadi itu sedikit dingin, ini kok hawanya panas melewati situ Nah merinding aku gitu. Tapi aku lalui aja. Setelah aku masuk ke teras belakang sebelum pintu itu, entah kenapa aku perasaan aku menoleh ke belakang lagi. Kulihat pandangan aku ke pohon Tanjung tadi. Sekilas kalau dibilang antara kayak ilusi atau enggak, aku melihat seperti ada orang berdiri di belakang pohon Tanjung tadi. Padahal aku tadi dari situ tidak ada orang. Cuma aku berpikir gini, mungkin orang yang bersih-bersih halaman ini, gitu aja aku pikir. Kulihat itu seperti orang bersender di pohon itu. Nah karena udah mau maghrib, aku juain aja masuk, ku kunci pintu. Itu pesan ayahku suruh kunci pintu. Mandi aku, selesai mandi, ku buka kulkas, ku cari makanan kesukaanku yang disediakan ayahku. Makan aku sendiri Mungkin kalau pikir umur SD 6 kelas 6 SD ditinggal oleh ayahnya di sebuah rumah dinas tua sendirian, bisa bayangin kalau orang yang mungkin lemah pasti takut, nggak berani lagi minta pulang. Tapi aku nikmati karena memang jujur aku nggak ada pernah takut gitu. Karena semenjak aku diajari sama Pak Tua, guru ngajiku ngapain takut gitu. Makan malam aku sendiri. Udah selesai masuk kamar ngidupi TV. Pintu kamarku kunci itu pesan ayahku. Aku selalu menuruti apa pesan-pesan orang yang lebih tua dari aku. Nasihat orang tua selalu ku turuti dulu Nonton TV, dengan asik nonton TV nih nggak berapa lama, sekitar 15 menit kemudian aku mendengar suara
orang buka pintu depan atau utama. Bunyi gini Wak. Nah, aku nggak pakai backsoundnya Wak ya. Kan pintu itu terbuka Wak, denger aku nih. Terbuka satu lagi. Nah, lalu ku dengar suara nutup pintu itu Wak, tertutup pintunya. Dan bunyi kunci itu klek klek gitu. Ku sangka teman ayahku pulang. Nah, itu ku sangka, aku cuek aja Wak. Dengar suara langkah kaki ya. Nah, berhenti di dekat kamarku. Di sebelah kamarku berhenti dia. Nah, terdengar aku suara orang buka pintu kamar. Cekrek, cekrek, cek. Gitu Wak. Aku cuek aja. Setelah itu Wak, karena aku cuek aja nih Wak, kan? Karena bayangan aku ini mungkin lah teman ayahku pulang gitu kan. Dan nonton TV aja lah aku asik kan. Nah, kembali lagi aku mendengar suara langkah kaki menuju dapur. Derap langkah kaki itu jelas Wak, melewati kamar tempat ayahku itu, tempat yang aku tempatin. Dek, 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 sampai ke dapur. Di dapur ku dengar lagi suara orang kegiatan sedang memasak. Tetap aku prasangkaku itu adalah teman ayahku. Nah, setelah itu Wak, ku coba ku kuatkan ini volume TV ku. Nah, aku menguji kalau memang manusia pasti terganggu. Ku kuatkan. Suara itu terdiam Wak. Ketika volume TV ku pelani Wak, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Seperti gini Wak ketukannya. Tek tek. Tek tek gitu Wak. Pintu kamar yang aku tempati diketukan. Aku coba menoleh pintu, apakah teman ayahku kan gitu, tapi ku biarin aja dulu. Ngetok lagi dia Wak. Tek tek. Tek tek. Nah, ketika aku matikan TV Wak, tek. Ketika aku coba dekati pintu itu, ku pegang grendel itu Wak, udah tidak ada lagi suara ketukan. Nah, ku buka lah Wak, pelan-pelan ya kan Wak, dengan kunci nih. Ku longok Wak, asli tidak ada siapapun di dalam rumah itu kecuali diriku. Keluar aku ke kamar itu, nengok ke kiri ke kanan, pelengak-pelengok kan Wak. Ku tengok lagi ke ruangan tamu, nggak ada orang. Sampai aku menuju ke dapur, tidak ada orang, tapi di situ ada bekas manci di atas kompor, seperti orang yang sudah habis masak Wak. Itu padahal panci tidak ada di atas kompor itu. Udah saking nggak tahu Wak kan, udah nggak ada perasaan aku, nggak ada orang tadi siapa yang ngetuk. Kembali aku ke kamar, kunci lagi Wak. Kunci, ngidupi TV Wak. Baru berapa lama 5 menit aku ngidupi TV, suara pintu utama terbuka Wak. Kembali terbuka. Jegret gitu Wak. Tapi kali ini ada ucapan salam Wak. Assalamualaikum. Nah, di sini aku tahu pasti teman ayahku pulang. Diketok Wak untuk kamarku. Nah, ketokannya beda. Nah, kalau Wak ngerti, ya kan, yang paham ya, maaf Wak bukan ngajari. Mungkin Wak lebih jago dari aku. Aku hanyalah pemula. Ketokannya itu kalau manusia dan bukan manusia beda. Ketokan manusia itu tok 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 tok. Nah, kalau bukan manusia tok 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 gitu dia Wak. Ini ngetoknya Wak, tok 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 tok. Assalamualaikum. Kubuka lah Wak pintu. Ternyata benar teman ayahku pulang. Ya ngapain kau? Nonton TV, Pak Dik bilang kan. Udah makan? Udah. Ntar ya Pak Dik mandi dulu katanya. Sini aja kau. Ya. Mandi dia, selesai dan makan. Baru ngajak aku duduk di ruang tamu bercerita. Kami pun bercerita tentang kisah dia, kenapa dia nggak pulang juga seperti ayahku kan gitu kan, karena dinas kerja. Setelah itu Wak, sambil menunggu ayahku pulang, ternyata kan ayahku pulang jam 12 malam. Jadi ayo di kamar Pak D aja sambil nunggu ayahmu pulang gitu. Masuklah aku ke kamar teman ayahku ini.
kondisinya sama, kamar lebar, kan Wak, ada TV-nya juga, fasilitasnya lengkap juga sama. Sementara kamar ayahku udah aku kunci. Di situ kami bercerita juga sambil nonton TV. Nah, nonton TV itu dulu acaranya itu ya seperti biasa dulu, Kak. Aku inget tuh ini, berpacu dalam melodi. Nah, itu ada itu, Wak. Nontonan Wak itulah, Pak D itu nonton itu dia. Nah, nonton itu dia sama siapa yang buat acara itu, pokoknya mendiang Gus Hendratmo. Kalau tahun 70-an, 80-an, 90-an pasti ingat. Nah, di sini aku mengingatkan orang-orang yang lahir tahun 80-an, 70-an, 90-an. Populer acara itu. Aku namanya masih kecil, aku nggak tahu, nonton aja kan apa yang setel Pak D itu. Di situ aku tanya, Wak. Aku bilang, Pak D, tadi aku dengar suara langkah kaki dan suara orang di dapur. Aku bilang gitulah. Ah, gak ada siapa-siapa di sini. Cuma kau, Pak D, dibilang gitu. Tadi Pak D belum pulang. Udah, nggak usah pikirin. Gitu pertamanya. Tapi dia kayak masak di dapur. Udah, diem aja kau. Bilang gitu aku, Wak. Selesai gitu, Wak. Sekitar hampir jam 10-an. Ayo tidur, katanya. Diajak tidur aku, Wak. Nah, dia enak, Wak, orangnya. Tidur dep, udah merem. Aku enggak, Wak. Geletak. Masih melek aku, Wak. Karena terbiasa dia kok di rumah itu. Ada aja mainanku kan. Kalau malam tuh paling tidur tuh setengah 12, jam 12 malam, Wak. Walaupun aku masih kelas 6 SD ataupun SD. Karena Pak, ada aja kegiatan aku di kampung itu, di rumah. Nggak lama. Mungkin belum terlelap Pak D ini kan, teman ayahku. Kembali aku mendengar suara langkah kaki itu. Dek. Ku senggol lah badan Pak D ini kan. Ku bilang, Pak D. Lama dia bangunnya, Wak. Sampai langkah kaki itu terasa seperti mau mendekat kamar. Ternyata, Wak, nggak bangun Pak D ini, ku senggol-senggol. Seperti terdengar suara pintu kamar dibuka. Seperti kunci itu, Wak. Kreknya. Ku dorong lah. Namanya apa, bukan bangun nih Pak D nih. Pak D, ku bilang. Ah, apa? Katanya. Ada orang buka pintu itu. Ku bilang. Mana? Nggak ada dengar, Kak. Katanya. Dia tidur. Belum lama dia ngomong gitu, Wak. Pintu kamar kami diketuk. Dok. Gitu, Wak. Dia baru terperanjat, Wak, bangun. Baru dia dibilang, udah tidur aja. Dia biasanya itu, gitu dibilangnya, Wak. Bayangin aja. Kata teman ayahku ini, udah biasa itu. Jam berapa nih? Jam 10 kan? Tengok jam dinding tuh bener. Nggak lama aku ngomong bener, dok. Ketok lagi, Wak. Dok, gitu, Wak. Aku bilang, buka Pak D. Aku bilang, siapa itu? Bilang gitu. Udah diem aja, tidur aja udah, katanya. Udah sini. Di malah aku diselimuti, Wak, ditutupi badanku semua. Dia nutupi badannya, Wak. Mana dibilang nutupi seluruh badannya, udah tidur aja. Dia diem, jangan berisik, gitu dibilangnya. Ya aku nggak bisa tidur, Wak. Tetap itu ketukannya. Dok. Sampai grendelnya itu dimainin. Tek. Coba Wak bayangin. Tinggal seperti di tempat itu. Sanggup nggak? Kan gitu, Wak. Udah, aku nggak tidur ini, Wak. Sampai suara langkah kaki itu seperti menjauh dari pintu kamar kami. Dak, gitu, Wak. Nggak lama, sepertinya aku merasa ngantuk gitu, Wak. Tapi ketika mau pejam mata, kembali pintu diketok, Wak. Tapi ketukannya ini beda. Dok. Assalamualaikum. Terbangun aku ini loh, siapa lagi? Teringat aku, pasti ayahku pulang. Doronglah Pak D ini. Pak D. Ayah pulang. Bukalah pintunya, namanya orang ngantuk kan, dia ngomong gitu aja lah. Aku buka pintu, ternyata benar. Ayahku pulang tepat di jam 12:05. Nah, udahlah, dirangkulnya aku, namanya seorang ayah pulang kerja kan, ketemu anaknya.
tanpa cuci muka, tanpa apa, dipeluknya aku, diciumnya. Ayo kamar, bener. Dibilangnya, bang aku kamar. Ya tutup pintunya ya. Setelah itu kami ke kamar, pintu, terus ayah ganti baju, cuci muka, kamar mandi. Ayah bilang, apa nggak apa-apa kan? Jam berapa Pak D itu pulang? Tadi, bilang jam-jam 7:30-an, aku bilang. Gitulah. Udah makan kau? Udah. Ayah kok pulangnya jam segini? Bilang ya yang gini lah. Nah apa kok jam segini? Ada taksi atau ada apa kendaraan ada. Ternyata Wak, kalau di kota Medan itu kita mau pulang jam berapapun masih banyak kendaraan. Beda kalau di kampung. Kampung jam 8 malam udah bingung kita nyari kendaraan. Ojek aja nggak mau ke dalam. Inilah perbedaan kampung dan kota. Kembali ke laptop Pak. Setelah itu pagi pun menjelang. Seperti biasa kami sarapan bersama sama Pak D dan ayahku. Di situ Pak D ku membisik sesuatu kepada ayahku. Aku belum tahu apa yang dibisikkannya. Ayahku hanya mengangguk. Nah setelah itu Pak D itu berangkat kerja, tinggallah aku sama ayahku seperti biasa di pagi hari. Nah di situ aku duduk bersama ayahku, pajak duduk di belakang. Aku tanya, bangunan di ujung sana itu kok nggak ada orangnya ya? Wah itu udah lama Cil, katanya, kata ayahku. Itu ayah udah di sini 3 tahun, udah terbengkalai itu bangunan juga, bangunan maksudnya rumah dinas juga. Cuma ginilah bangunannya ini, diceritakan sama ayahku kalau bangunan itu memang bangunan Belanda. Ternyata benar, bangunan yang berdiri menjulang tinggi besar yang jadul itu menara air yang dulu zaman Belanda, tempat penampungan air dan disalurkan ke rumah-rumah mewah itu Pak. Dulu dibilang ayahku dulu nih, kalau tahu ayahku, rumah dinas ini dulu rumahnya orang company yang punya pangkat gitu Pak. Jadi karena udah melanjut diambil alih dari PJKA ke Perumka. Nah dulu PNKA, PJKA, Perumka, sekarang jadi PT KAI. Nah tapi itu rumah masih ada sekarang, masih ada. Kalau uak-uak mungkin dari mau melancong ke Sumatera Utara, tepatnya di Medan, cari aja Wak Kota Tua di Medan. Nanti Wak dapat itu di Jalan Miring namanya Jalan Miring. Itu ada bangunan yang sangat tua-tua, jadul-jadul. Ada yang masih ditempati, ada yang terbengkalai. Nah setelah itu aku tanya Wak sama ayahku, ya tadi malam ada orang melangkah. Ya paling Pak D-mu, katanya. Enggak ya, suara langkah kaki itu sebelum Pak D pulang, aku bilang. Kemana rupanya Pak D-mu pulang jam berapa? Pak D pulang 7:30. Aku mendengar setelah jam habis maghrib, aku bilang gitu Wak sama ayahku. Aku setel TV ya, tapi dengan suara langkah kayak gitu, suara ada orang masak di dapur dan panci itu di atas kompor, aku bilang. Udah nggak apa-apa, katanya gitu kan. Mungkin ayahku itu menenangkan aku supaya aku tidak takut tinggal sendirian gitu mungkin. Cuma ayahku pun nggak tahu Wak, kalau aku nih bisa merasakan. Dia tidak tahu kalau aku nih bisa merasakan, karena yang tahu itu cuma keluarga Pak Rambe. Dari kejadian aku hilang lah, tersesat di dunia bunian lah, cuma keluarga Pak Rambe yang tahu. Ayahku nggak tahu. Jadi sangkanya ayahku nih anak-anak biasa aja aku gitu. Tetap aku bilang, aku nengok di orang tua ayahku, bilang kan, orang kayak Wak itu berdiri di belakang pohon Tanjung itu. Aku bilang, gue tunjuk pohon Tanjung itu. Bilang ayah, alah bukan, itu cuma mungkin bayangan aja, katanya. Tetap ayahku untuk membesarkan hatiku supaya jangan takut mungkin. Tapi aku udahlah percuma kan cerita sama ayahku gitu dalam hatiku. Ya udah, kami mencerama. Setelah itu kami keluar untuk makan siang. Setelah makan siang kami pulang seperti biasa Wak. Aku ditinggal lagi sendiri. Ayahku pergi kerja jam 1, udah berangkat, karena jam 2 sudah harus sampai di stasiun kota atau stasiun besar kereta api di Medan, karena dinasnya jam 2. Jadi jam 1 harus sudah berangkat.
Sendirian aku, Wak. Nah, kali ini aku tidak mau tidur di kamar. Coba tidur siang di ruang tengah, di bawah di lantai, Wak. Nah, aku ingin merasakan dinginnya. Karena lantainya itu, Wak, bukan lantai keramik-keramik sekarang ini kan, bukan, Wak. Keramik-keramik zaman putih itulah, Wak, putih. Nah, keramiknya putih, tapi kalau tidur tanpa alas enak gitu, dingin. Tidur siang aku itu pintu ditutup, kututup kan, semua aku tutup ini. Tidur siang. Perasaan tidur ini kupingku mendengar ada orang di luar sana, itu ada orang ngobrol gitu, Wak. Perasaanku ya kan. Karena kan ku bilang aku tidur merem pejam nyenyak pun kupingku mendengar, Wak. Seperti ada orang melangkah di belakang gitu kan. Tapi udah terbangun aku ketika dengar suara azan jam 4, azan asar. Nah, terdengar aku suara azan asar, bangun aku, ternyata sore. Udahlah, segera aku mandi, nyantai mandi, nah, makanlah aku apa yang ada di kulkas di sekitar ayahku, itulah aku makan. Kembali ku buka pintu belakang, Wak. Duduk aku di teras itu kan ada kayak pondasi gini di kayak pagar tapi di semen gitu. Dulu aku nyantai situ, aku pandangi pohon Tanjung itu. Gak lama aku pandangi lah pohon beringin itu, Wak. Aku udah berpikir, Wak, ini nggak beres ini pohon-pohon ini. Itu perasaanku. Karena waktu aku pindah ke kanan, aku tidur duduk di apa itu, seperti terhempas angin aku, Wak. Gitu, Wak. Cuma karena aku bak cuek aja ya kan, udahlah, untuk menikmati sore hari. Sampai sekitar jam setengah 6 aku memandangi pohon beringin itu. Di sebelahnya pohon asam. Nah, waktu aku mau berangkat masuk, udah mau maghrib kan jam 6. Kalau di Medan itu kan jam 6 udah mau maghrib, Pak. Jam 6.15 udah maghrib. Jadi aku mau masuk, Pak. Mau lagi menuju pintu, seperti ada sesuatu yang jatuh dari pohon beringin itu. Buk, gitu. Kutoleh, Pak. Tidak ada siapapun, tidak ada benda apapun yang jatuh. Ya udah, cuek aja gua. Ya kan? Masuk aku kunci, masuk ke kamar. Itulah pesan ayahku, kalau udah masuk kunci aja semua katanya. Perasaan dia tuh aman, padahal nggak aman sebenarnya. Karena rumah ini rumah tua ternyata. Nah, seperti biasa, Wak, ketika aku nyetel TV, suara langkah kaki itu pun tetap kudengar. Seperti itu memang kegiatannya, Wak. Ini lebih jelas lagi. Karena apa? Aku nyetel TV suaranya agak kupelankan supaya aku bisa fokus mendengarkan suara langkah kaki misterius ini, Wak. Sungguh-sungguh misterius, Wak. Nah, aku coba nonton TV untuk supaya memalingkan pikiran, Wak, ya. Malah, Wak, suara di dapur suaranya berisik banget, Wak. Berisik banget. Kultek gitu, entah apa lah, Wak, ya kan. Kupelani lah, Wak, TV makin kumatikan, fokuskan. Terdengar, Wak, baru ku setel kuat lah TV itu. Hilang suara itu. Kupelani lagi. Nah, kembali, Wak. Pintu kamarku itu diketuk. Tuk tuk tuk, ini. Tuk tuk tuk, gitu. Ku setel TV itu, Wak. Agak sedang aja suaranya. Set. Nah, ku perhatiin pintu itu, Wak. Ku lihat pintu itu, Wak. Jelas suaranya dari arah pintu. Tuk tuk tuk, gitu. Tuk tuk tuk, gitu. Aku penasaran, Wak, sebenarnya. Cuma aku pikir ya, kalau ku buka, kalau nggak ada lagi kayak kemarin, ku bilang gitulah. Jadi ku biar, Wak, diketuk-ketuk bolak-balik itu, Wak. Duk-duk-duk, malah handle pintunya dimain-mainkan, tek 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 gitu. Seperti ingin membuka pintu, Wak. Sekali lagi, sampai suara pintu itu berhenti. Karena apa, Wak? Karena ada suara azan Isya. Nah, di situ dia tak ada lagi ketukan, tidak ada suara apa-apa lagi. Hening, hampa, sunyi, hanya suara detak-detak jantungnya jam.
dan suara TV-ku yang kupelankan. Tik, tik. Nah, seperti itulah detak jantung jam yang kudengar. Senyap rumah itu, Pak. Gak lama, kukuatkanlah dikit suara TV. Terdengar aku, pintu utama terbuka. Ngeng, ngeng, gitu, terbuka lagi, Pak, seperti biasa. Tapi kali ini beda, ada ucapan salam. Assalamualaikum. Nah, aku pikir pasti teman ayahku udah pulang ini. Nah, dia seperti biasa kan setengah 8 setelah isya pasti udah sampai gitu. Bukalah pintu kamarku, ku tengok melongo gini, apa namanya, ku keluarkan kepala sepagen gini keluar gini. Ku tanya, benar ternyata. Oh, ngapain kau? Nonton TV, Wak deh. Baru pulang ya. Dan tutup pintunya, tetap tar Pak De mandi dulu. Mandi dia. Ku buka pintu kamarku, Wak, karena merasa ada orang selain aku kan gitu, atau Pak De tadi. Agak nyaman lah bahasa apanya, ya kan? Kembali ke laptop, Pak. Setelah itu seperti biasa, Wak, aku diajak ke kamarnya. Nah, disitulah dia cerita bahwasanya apa yang aku dengar, apa yang aku dengar kupingku dan aku rasakan, dia juga sering merasakan, Pak. Dibilangnya, kau takut nggak dengar suara-suara yang biasa kau dengar kemarin? Enggak, Pak De, aku bilang. Loh, berani kok? Berani, aku bilang. Pak De juga merasakan juga. Iya, udah kayak gini lah kehidupan Pak De, udah namanya sendiri, nggak pernah jumpa bersama-sama ayahmu. Pagi aja jumpanya, dibilangnya. Setiap jam 10 pasti diketuk pintu kita. Di mana ada orang berpenghuni kamar ini diketuk, dibilang gitu. Siapa itu, Pak De? Nah, nanti kau tahu. Belum saatnya Pak De cerita, katanya gitu. Nah, asik ngobrol lah, seperti biasa nonton setel TV itu, Pak. Rupanya malam ini sengaja Pak De ini menyetel suara TV sangat pelan. Dia bilang, kalau kau mendengar diam aja, katanya gitu. Nggak lama kami nonton TV itu, Pak. Pertama kami nonton itu, Wak ingat ya, jam 9 malam. Teneneng, 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 dunia dalam berita. Nah, pasti Wak ingat tuh. Kalau orang-orang tahun 80-an, 90-an, 70-an pasti tahu acaranya. Dunia dalam berita. Itulah yang ditonton sama Pak Gil. Aku nonton aja lah, ngikuti ya. Kelang 15 menit sudah mau berakhir dunia dalam berita ini, di acara olahraganya terdengar, Wak, suara langkah kaki seperti biasa menderak. Dek, 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 dek. Suara pintu terbuka. Dibilang Pak Deku, suruh diem aku. Kasih kode, suruh dengarkan aja. Ya, bener loh. Terdengar kami di kamar itu seperti ada kegiatan orang yang kayak beres-beres tempat tidur, apa gitu, Wak. Merinding aku menceritakan kembali kisah ini, Wak. Cerita horor ini ku ceritakan merinding aku, Wak. Karena sungguh misterius hantu ini. Setelah itu, Wak, terdengar kami dibanting pintu kamar itu, nutupnya, buak. Sampai kaget Pak Di itu. Hampir saja remote itu terbuang saking kagetnya karena bantingan pintu. Sebuah suara pintu dibanting. Dipeluknya aku, Wak. Dikekepnya aku gini. Dipikirnya nih aku takut. Udah berselimutlah kami, Wak. Dibilang Pak D itu, inilah yang aku rasakan setiap malam. Bilang, Pak D nggak berani buka. Tidak pernah aku buka pintu kalau ada ketukan. Bentar lagi ada suara ketukan ini. Apa yang diucapkan Pak D itu benar. Pas di jam 10, ketukan itu terdengar di pintu kami. Tek dek, tek dek, sampai berulang kali. Sampai aku ingin keluar, ditahan sama Pak D ku. Maksudnya keluar selimut, kan aku diselimutin nih, kami berdua selimutan. Ketukan itu terdengar terus, duk duk duk, sampai handle atau grendel pintu di mana, sangat berisik, Pak, suara itu.
Dibilang apa deh, inilah setiap jam 10 malam pasti ada suara ketukan. Apa yang aku rasakan sama dengan juga ayahmu yang rasakan aja. Konon Wak, sebelum aku hadir ataupun belum datang gitu, setiap jam 10 dia mengetuk kamar yang ada isinya, atau ada manusianya atau ada orang. Nah ini terjadi di kamar ini, diketuk terus, duk 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 gitu. Nah aku coba ngeliat gitu atau mau buka selimut Wak, jangan, kata Pak adekku. Aku diem aja, duduk aku di tepin kamar di tempat tidur itu. Ku dengar dengan jelas suara ketukan itu, duk 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 gitu, dan suara handle itu tetap dimainkan. Tangan aku digapai sama Pak D itu, jangan, katanya. Tapi aku gak peduli ya. Aku coba berjalan. Ketika aku berapa langkah, tidak terdengar lagi suara ketukan pintu dan suara itu. Herannya aku gitu, Wak, kok nggak ada ini. Nah diem gitu, hening. Nah itu kan ada jendela Wak, yang tutup tirai walaupun kamar. Dari tepi sebelah kanan aku ini Wak, ku sigaplah itu tirai itu Wak. Coba mengintip aku, beranikan diri untuk mengintip. Siapa sebenarnya yang ngetuk pintu ini? Sesosok yang misterius kan gitu. Setiap malam, udah berapa malam aku diganggu. Ku intip Wak, ini ku buka. Terlihat aku Wak jelas, berdiri sesosok hitam di depan pintu Wak, seperti memegang handle pintu itu Wak. Berdiri tegak diam. Ku intip gini Wak. Nah sekupit gini aja aku buka nih, mataku gini aja Wak. Nah ku lihat dia. Gak lama aku dirangkul sama Pak Deni, dibawa ke tempat tidur. Bilang, kenapa Pak De? Diam, biar pergi dulu, katanya gitu. Jelas aku Wak, nampak sesosok misterius tadi ini, hitam, berbentuk ya sebentuk manusia Wak, berdiri. Cuma tinggi Wak. Kalau pintu tuh sama dia segininya ini. Ini pintu nih, atas pintu itu. Wak bayangin aja. Kenapa dia? Aku gini Wak, kenapa kok mengganggu aku nih? Gitu. Diam kami Wak, mulut aku dibekap sama Pak D itu supaya diam. Nggak lama sunyi senyap, hampa lagi. Setelah itu udah berlalu sekitar jam 11:20. Sunyi senyap, ya kan? Pak D itu pun mulai cerita. Seperti inilah yang aku rasakan. Kadang Pak D ini pernah papasan seperti ada dulu Pak D pertama di sini dibilangnya. Aku perpapasan seperti sama orang masinis lain. Namanya orang baru kan belum kenal, gitu dibilangnya. Ternyata bukan orang katanya. Dibilang Pak D itu. Ya aku bilang, kenapa dia mengganggu kita? Nggak tahu, kata gue. Nah, di sini Wak, setelah berapa lama ayahku pulang, ngetok pintu lah biasa, assalamualaikum. Nah, baru itu ayah pulang. Setelah pulang Wak, kami berkumpul pertama di kamar teman ayahku atau Pak D ini. Dibilangnya sama, anakmu sudah dengar katanya. Dengar apa Bang? Seperti biasa. Loh, ditanya lah sama aku, apa yang kau dengar ya? Dengar apa kau? Ku bilang lah cerita seperti yang kemarin ya. Ku bilang suara langkah kaki di dapur, terus ngetok-ngetok pintu. Lalu ku intip, bilang ya, ku intip sosok warna hitam ya. Ayahku terperanjat kaget Wak. Bahkan dia sendiri tuh tak pernah melihat sosok ini Wak. Justru aku yang bisa melihatnya. Di peluknya aku nangis dia. Dia takut, pikirnya aku nih mungkin kalau dibilang apa udah kerasukan atau apalah gitu dibilang. Padahal aku biasa sadar aku. Dipeluk udahlah, dibilang sama kawan ayahku ini, udah di sini aja kita bertiga. Nggak usah dulu ke kamar gitu.
bilang gitu Wak. Nah, kami asik ngobrol-ngobrol gitu kan sekitar jam 2 malam. Kami ini nggak tidur Wak, nggak bisa tidur karena sibuk menceritakan sesosok misterius ini Wak. Aku sebagai pendengar dan selalu bilang warnanya hitam, aku bilang kan sedikit ya, kadang aku memberi suatu pendapat gitu. Terdengar kembali suara ketukan itu Wak. Dok 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 gitu, dok dok dok. Ya kami bertiga terperanjat Wak. Ketukan itu semakin keras. Ketika kami diam semakin keras. Semakin diam kami semakin diam, semakin keras lah ketukan itu, dan grendel itu dimainkan dengan kuat Wak. Seakan mau membuka pintu secara paksa. Aku bilang lah, buka aja ya. Jangan, katanya. Datang teman Pak atau Pak D ini, dah coba kita lihat aja lah gitu. Karena bertiga mungkin dia berani kan gitu, atau berdua ada temannya. Kami pun pelan-pelan Wak. Sementara aku di belakang ayahku, ya kan? Dibukalah pintu ini Wak, karena ketukan tadi semakin keras. Nggak ada siapa-siapa Wak. Kami keluar bertiga itu di jam 2 itu. Nah, ketika berapa lama melangkah keluar, tiba-tiba padam lampu Wak. Dep 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 dep, mati. Tiba-tiba mati lampu. Bingung lah Wak kan, bingung berhadapan ini kebingungan gitu Wak, mencari senter. Nah, Pak D ini rupanya udah ada standby, yang udah sedia ada senter gitu kan. Nah, hidupkan senter ini. Senter itu kan senter yang panjang putih itu yang pakai baterai itu Wak. Tuh senternya. Ayo kita nyari saklarnya gitu kan, maksudnya nyari saklar listrik utamanya. Nah, ngecek kami Wak ke ruang tengah, ditengok loh ini kok balik sendiri gitu, maksudnya bahasa apa yang jepret gitu kan, ibu dipasang lagi, nggak hidup, tutup lagi, gitu, dibalikan lagi, hidup Pak, dah, matikanlah senter lagi, berjalan lagi mau menuju kamar Pak, mati lagi lampu, nah di sini Wak sebenarnya kejadiannya sangat Wak, seram Wak. Karena apa? Ketika mati lampu kedua ini ya, di senternya sama Pak D nih, sekeliling gini Wak, terlihat dia Wak, seorang sosok hitam itu duduk di sofa di ruang tamu dekat dengan saklar lampu tadi. Siapa itu? Katanya gitu. Diam ayahku Wak, langsung menyambar aku supaya masuk, tapi kakinya kesandung karena gelap. Terjatuhlah aku sama ayahku karena kesandung kakinya Pak D. Pak D itu udah gemetar nyenter itu. Masuklah ayahku duluan sampai dia lupa kalau aku masih di luar sama Pak D. Kulihat jelas Wak, duduk itu di sofa aja. Kalau manusia biasa ini sofa pasti seginilah sendirannya. Ini enggak Wak, tinggi, jelas di center sama Pak D. Ayo masuk, ditarik aku sama Pak D itu Wak ke kamar kunci itu. Nah, nggak lama Wak, hidup lampu. Setelah itu kami pun coba berusaha tidur Wak, karena waktu udah jam 3, hampir jam 3. Nah, ketika mau memejamkan mata, terdengar lagi suara langkah kaki. Dan perasaan aku itu ketika aku dengar lagi ada suara azan subuh berkumandang, hilang suara-suara langkah kaki itu Wak. Udahlah, ayahku dan Pak D tadi itu pun begadang kan saking ngantuk. Pak D ku nih atau Pak D ini ternyata nggak kerja, ataupun libur mungkin, nggak tahu kan. Jadi kami bersarapan bersama, bercerita, dan mereka bilang kan, ditanyanya sama aku, kok bisa lihat? Aku cerita, aku bilang biasa itu ya, aku bilang, karena Wak Rambi sama
Pak Na pun seperti itu. Aku bilang tahu dia kalau aku bisa, aku bilang gini. Nggak takut kau? Enggak, aku bilang gitu. Karena aku bilang bentuknya besar. Aku ceritakan, Pak D itu pun bilang iya, aku lihat sendiri katanya tadi malam itu kok ngeri katanya gitu. Cemana ini, kita lapor aja ke kantor katanya gitu, kita pindah aja. Dibilang sama ayahku, sejak kapan kita bisa? Dari dulu ya kita di sini aja. Di mana lagi rumah dinas? Kalau kita ngontrak yang ngeluarin uang lagi, kata ayahku kan gitu. Datang Pak D itu, iya juga ya, udahlah kita tahan-tahani aja. Yang penting ini anakmu jangan sampai kejadian yang aneh-aneh. Gitu maksudnya menjaga aku supaya, taulah namanya anak kecil kan, mungkin mereka itu takut aku kerasukan atau diganggu atau gimana gitu Pak, ya kan. Tapi aku selalu santai aja Pak, ya kan. Nah, asik kami udah selesai kegiatan. Aku siang itu main-main di bawah pohon beringin itu Pak. Nah, itu siang sekitar 11:30. Ayahku masih di rumah, masih mandi mau berangkat kerja. Nah, itu Pak D itu duduk di teras belakang sambil minum, sambil nyemil-nyemil, sambil merhatikan aku main di pohon beringin itu Wak. Di sebelah kanan ini main, entah itu dulu aku suka main kalau rumput, ku cabut, ku cari ulat-ulat apa itu yang di dalam tanah, itulah main aku. Ditanya sama Pak D, apa kau tuh cari ini, undur-undur, bilang gitu. Nah, setelah itu Wak, aku mencium bau yang sangat menyengat, seperti bau cuman dibilang Wak, ubi rebus, tahu Wak, ubi rebus. Nah, dari belakang pohon beringin itu kan bilang agak ini ada pohon asamnya. Cium gini Wak, dalam hatiku ada ini, bilang gitu. Ya kan, dalam hatiku aja, udah asik aja aku main Wak, nyari undur-undur tadi. Nah, setelah jam 12 aku datangi Pak D itu kan, ceritalah aku bilang dapat banyak ini, bilang aku kasih tau lah Pak D, pandai kau mancing ya. Iya, aku bilang gitulah. Baru ayahku selesai ngajak makan bersama kami, dan ayahku pun berangkat kerja. Tinggallah aku sama Pak D itu berdua. Nah, ketika aku asik ngobrol, aku ceritakan lah, di pohon beringin itu kok baunya bau ubi rebus. Pak D bilang, nggak ada, itu berarti ada mungkin orang yang merebus ubi, terbawa angin kecium gitu. Udah diem aja aku kan. Sore kami tidur siang, ya kan. Nah, setelah itu bangun Pak D itu udah nyapu-nyapu halaman belakang disapu, kan. Aku lihat udah mandi kau sana, ada sore mandi ya gua. Selesai mandi kami buat minuman dan makan bersama di belakang. Ternyata depan itu jarang digunakan, malah lebih sering di belakang. Aku bilang waktu itu, Pak D, itu pohon Tanjung ya? Iya. Kenapa? Aku nampak bayangan di situ kemarin. Ngapain kok situ? Bahaya itu, kata Pak D itu kan. Enggak, orang aku situ, aku malah duduk di tembok itu. Bilang, manjat kau, gila kau, kata. Jatuh ke mana? Dia aja gue. Aku panjat tembok itu, duduk, yang ceritakan itu, melihat pemandangan yang sangat indah menurutku. Tapi mungkin menurut mereka, menurut orang lain seram, karena pandangan depan gue itu bangunan tua yang terbengkalai Pak. Rumputnya udah menutupi bangunan itu. Aku tanya kembali, itu bangunan apa Pak? Pak D, itu bangunan apa? Wah, itu zaman Belanda itu. Ini pun zaman Belanda ini kita tempatin. Nah, makanya wajar gitu. Nah, di sini Pak D ini pernah menceritakan sama aku, pernah dulu dia dapat cerita ada masinis yang meninggal. Katanya dulu masinis ini pernah meninggal di kamar nomor 3
dibilangnya. Ku tanya, gue bilang lah, loh itu kan kamar ayahku. Iya katanya. Seorang masinis masih muda. Nah, terjadi kecelakaan setelah dia pulang kerja. Meninggalnya bukan di tempat, tapi di kamar itu. Nah, dari cerita itu, dari cerita Pak D ini, ada sesuatu yang hilang katanya. Sampai sekarang belum ditemukan dan dilupakan. Gitu. Makanya mungkin kami udah ngerti cerita itu dulu. Pak D pun dibilang ya takut dengar suara apa, angkat kaki, ketuk-ketuk, bahkan ada suara orang ketawa gitu dibilangnya, suara laki-laki ketawa dan kayak seperti bercerita dibilangnya. Tapi ya udah biarin aja gitu, dibilang Pak D ini. Udahlah, setelah cerita asik-asik cerita udah maghrib, masuklah kami. Pertamanya ku ajak di kamarku kan, tapi Pak D ini gak pernah mau, nggak pernah mau. Bilang nggak usah, kamar Pak D aja yuk, gitu katanya. Dan kami pun nyetel TV ya, nyetel TV sekitar ada itu terdengar suara azan Isya. Nah, setelah azan Isya, Pak D itu bilang, ayo makan yuk. Makan malam lah kami berdua, asik makan malam, pepet kan. Selesai itu, suara pintu belakang itu kayak digoyang-goyang gitu, udah kaget Pak D itu, ya kan. Ayo udah, sampai habis makan tuh biasanya kan piringnya itu taruh di dapur kan gitu. Ini nggak ditinggal aja di situ, masuk kamar kami, diseret tangan aku, ditarik aja, ayo masuk, kunci pintu. Suara pintu yang goyang itu, pintu belakang. Padahal asik makan kami. Udah, minumnya pun di kamar terakhir, minum. Nah, itu tenang, duduk kami. Dibantinya sama Pak Denis setel TV, apa suaranya dikuatkan. Bilang kuat kali, bising mana ya. Udah biar nggak dengar sesuatu katanya gitu. Ternyata walaupun suara TV itu besar, kami mendengar pintu terbuka, pintu belakang dipelani apa nih, suara Paul semakin jelas. Pintu itu tertutup lagi, krek gitu. Bayangin aja Pak, krek gitu suaranya. Terdiam aku sama Pak D itu, kami dengarkan aja nih apa yang terjadi kan gitu. Hening Pak, hening, sepi, sunyi gitu kan. Tak berapa lama terdengar pintu depan terbuka, krek. Tapi assalamualaikum. Nah, ayahku pulang ternyata cepat, tidak seperti biasanya. Buka sana, buka, kata Pak D itu kan. Buka pintu, kulongok lah ya kan. Oh, ayahku ternyata. Kenapa? Gak apa-apa ya, bilang. Dah, menujulah ke kamar. Nonton apa bang ini? Kenapa anakku bang? Nggak apa-apa kok. Abang mukanya kok gitu? Sini kok dulu, sini aja. Udah ganti baju dulu. Cerita, dia bilang, makan itu pintu belakang. Udah biasanya tuh bang, kan gitu kata. Nggak lama, mencekrama cerita di kamar Pak D ini. Aku ke kamar dulu bang ya, sama anakku ya. Sekitar jam 9 lah itu. Dan di kamar aku sama ayahku itulah bercerita tentang cemana dia masih muda, cemana dia masih kecil, menceritakan kisah dialah kepada diriku. Maksudnya menjadi biar contoh bagi diriku kan gitu. Aku pun mendengar dengan baik dan benar dan sesama-samanya. Nggak berapa lama, sekitar jam seperti biasa jam 10, pintu kamar kami diketok malahan. Tok gitu. Kami kira Pak D itu kan gitu, tok gitu, tok gitu. Dibuka sama ayahku, cek, nggak ada siapa-siapa. Tengok ke sana, tengok ke sini. Aku pun ikut nengok, kan? Tanpa tangan ayahku, nengok, nggak ada. Dibilang siapa ya? Nggak ada.
Nah, ketengok aku Wak, berdiri di tempat ruang tengah dekat tempat biasa tuh bola para karyawan atau pegawai-pegawai kereta api biasa kalau ngumpul dulu tuh di situ. Tunjuk, ya itu siapa? Bilang gitu. Gitu ayahku lihat langsung masuk ke kamar, di pintunya dibanting, ditutup, buak. Di kuncinya, langsung aku dipeluk, digeletak kami atau tutup selimut. Ayahku merinding, ternyata ayahku seorang penakut ternyata. Gemeter dia. Terus dia bilang, ayah itu siapa? Diam kau, diam, tidur gitu. Disuruh tidur aku, tak bisa tidur lah. Ayahku tuh gemeter, lama-lama hilang gemeternya. Aku rasakan Wak, karena aku sentuh tubuh ayahku tuh suara kayak gemeter, walaupun mungkin ditahannya olehnya, tapi dia tahu, aku mengetahui dia ketakutan kan ya. Karena lihat dia Wak, makhluk itu di sudut berdiri. Waktu kutunjuk itu ya, bilang gitu. Gemeter Wak, dipeluknya aku sambil dia ya istighfar lah, istilahnya istighfar dia Wak, mengucap istighfar. Nah, nggak berapa lama hening lagi ya, hening. Kami nggak dengar suara TV dari ruangan Pak D atau kamar Pak D tadi. Tiba-tiba Wak, kayak perasaan gempa di tempat tidur itu, goyang. Itu sekitar jam 10-an itu Wak. Goyang, kayak digoyang gitu, gempa. Bangun ayahku, loh, ayo gempa katanya. Gitu mau keluar Wak, mati lampu, dup. Bingung ayahku mencari senter ini. Nah, kan Wak, ketika apa, dapat dia senter kecil. Nah, untuk melihat saklar lampu ini, kan? Karena lampu kamar kami aja ternyata mati. Dihidupkan, cetak nggak hidup Pak. Nah, ketika hidup sekali, buka pintulah ayahku kan, gitu kan, terbuka lah pintu itu sama ayahku. Dia melihat, ya kan, keluar gini. Ketika dia melihat kamar, dia jelas melihat seperti ada tangan keluar dari tempat tidur ini. Lari aku jerit sampai aku dilupakan. Bang, katanya manggil kawannya. Aku ditinggal Wak di depan pintu kamarku. Plong, aku nengok ayahku kok bisa lari, kan gitu. Aku tengok jelas ayahku yang melihat tangan itu keluar dari tempat tidur tuh. Tempat tidur tuh kan ada kolongan gini ya. Ya aku ngejar ayahku lah. Digedor lah pintu teman ayah aku ini, Pak D itu. Duduk sama ayahku. Dibuka. Ada apa? Aduh, megap-megap ayahku menceritakan. Coba tengok gitu. Ditengok lah sama bertiga nih terakhir kan. Nggak ada ya, nggak ada gitu. Nah, ketika Pak D ini ngelongok ke kolong ini, dia bilang, kok bawa bangke di sini, ada bangke tikus apa gitu dibilangnya. Ayo aku diam, digendongin sama ayahku. Aku takut dia mungkin kan. Ayo deh, aku bilang di kolong. Aku selalu nunjukin kolong Pak. Itu di situ, aku bilang gitu. Pak D itu bilang, apa bangkenya? Bangke gitunya situ, aku bilang gitu. Dia bilang sama Pak D itu, nah coba kau turunin anakmu dah biar tahu. Malam itu Wak, diangkatlah tempat tidur sama ayah dan Pak D ku itu Wak. Dicium lah sama ayahku, ada suatu kotak petak di apa namanya keramik itu. Dibilang, bang di sini bawa bangke katanya gitu. Kok baru sekarang bawa ini bang ya, katanya gitu. Kusangka dulu alah tikus-tikus di atas. Ternyata di sini katanya gitu. Dari selama ini ayah juga mendengar mencium bau bangke, disangkanya ya kadang bangke ini tercium, kadang tidak, disangkanya ya bangke-bangke tikus di atas atap. Diangkat itu tempat tidurnya, dilihat, diciumnya, bau bangke katanya.
Kutunjuk aja, itu, ku bilang, itu, situ. Nah, dibilang sama Pak De, anak kau berarti tahu ini. Udah, ayo kita ke kamarku, gitulah dibilang sama Pak De ini. Udah tidur di kamarku yuk, dikembalikan lagi lah tempat tidur itu, diturunkan lagi. Tidurlah kami bertiga di kamar Pak De ini. Nah, jam sekitar apa? Agak sepi kami cerita-cerita, ya kan? Dikisahkan cerita-cerita apalah Pak De ini untuk bisa melupakan kejadian tadi kan gitu. Dia bilangnya, aku pertama kali ini ada tangan keluar, kata Pak De itu. Aku jelas bang, lihat bang, walaupun nggak semua tuh nampak sebagian, tapi nggak semua, katanya gitu. Aku diam aja, tanya sama Pak De, kau takut? Enggak, aku bilang. Kau tahu? Iya, aku bilang gitu. Orang aku nampak kok di Pon Tanjung, aku bilang. Aku nampak di Pon Beringin, aku bilang gitu. Dan ku intip ada, aku bilang gitu aja. Dipeluknya aku sama ayahku. Sekitar jam 11 lewat, Wak. Terdengar lagi suara langkah kaki menuju kamar ayahku ini. Dek, dek, dek. Suara pintu terbuka. Kami pun terdiam. Aku diberi kode sama Pak De dan ayah suruh. Kami berdiam, kami mendengar segala aktivitas misterius ini, Wak. Dari langkah kaki pintu terbuka sampai ke dapur, sampai kami bertahan ada suara ngaji menjelang subuh. Nah, di sini, Wak, setelah pagi, ayah dan Pak De ini bercerita, mereka di ruang tamu setelah sarapan, yuk kita ke rumah Wak itu aja gitu, menceritakan sesuatu untuk mendatangi orang gitu. Diajak aku, Wak, pertama ke kantor, menceritakan hal ini kepada orang kantor. Orang kantor tidak percaya, Wak. Ternyata katanya nggak ada itu kayak gitu, katanya. Kalian ini kebanyakan ilusi, dibilang gitu sama atasan ayahku. Udahlah, mereka pun diam aja, pasrah kan. Nah, ayo kita balik, datang Pak De ini, kita cari sana yuk, coba ke Tembung, katanya. Di suatu daerah yang namanya Tembung ini, sama kawan ayahku ini mengajak kepada orang yang dulu pernah, itu bilang pensiunan lah, pensiunan kereta api yang dikenal sama teman ayahku ini. Didatanglah ke rumah sana. Kami naik angkot sangat jauh lah, lumayan, karena 2 kali pindah angkot. Ayah dan Pak De ini permisi nggak kerja. Nah, ya kan, mungkin Pak De pun masih cuti, dan aku ya itu libur. Tapi ya permisi juga sama atasannya. Jadi berangkat kami, dikasih tahu itu rumah. Nah, sampai di rumah orang ini, ya mungkin namanya orang pensiun udah tua, kenalan, dan aku dikenalkan, ini siapa anakku Pak, ini. Oh, dibilang, senyum dan melihat aku kan, siapa namanya? Kancil, bilang gitu aja, nama kecilku aja aku sebut. Dan bercerita mereka bertiga, entah apa yang diceritakannya. Ayo kita ke sana, kata orang tua ini tadi, pensiunan ini. Karena ternyata dia dulu pernah juga tinggal di kamar 3 ini. Tapi nggak separah ini dibilangnya. Dulu masih dia 15 tahun yang lalu lah dibilangnya. Dia soal masih jadi pegawai, dia tinggal masih lajang-lajangnya tinggal tapi tidak ada seperti ini dibilang. Kami pun kembali ke rumah dinas. Setelah sampai rumah dinas, bertigalah orang-orang dewasa ini berkumpul di ruang tamu, bercerita ini, bilang, ayo, dipanggilnya aku, sini, katanya. Kau nengoknya di mana aja? Guys, ditanya gitu sama orang tua ini. Tanya, itu kayak di sana. Mana? Kutunjuklah Pon Beringin. Oh ya, katanya. Lagi mana? Namanya anak kecil gitu, jangan. Di mana lagi ya? Katanya. Situ kayak, ku bilang lah,
Gimana? Pohon Tanjung, aku bilang. Oh iya iya ya. Lalu gimana? Aku ngintip dari jendela, berdiri dia, bilang gitu. Di situ dibilang sama orang ini, kau bersyukur punya anak kayak gini, dan gak ada rasa takut, tapi bisa melihat, dibilangnya. Tanyanya, lalu di mana? Di kamar, aku bilang. Waktu ayah lihat jari ya di situ kulihat dia seperti geletak, aku bilang gitu. Maksudnya tidur tengkurap gitu lah. Ternyata tangan keluar itu dia tidur tengkurap. Ayo kita ke kamar, katanya gitu. Udah masuk ke kamar ayahku. Dibilang sama ayahku, kami kemarin mencium bau bangkai di sini pak, katanya. Ayo bongkar, diangkat lagi tempat tidurku, tidur ayahku tadi itu. Dicium, ada nggak beres, katanya. Coba kita bongkar. Keramik itu mau dibongkar, dibilang jangan, nanti minta izin dulu. Udah nggak usah, katanya. Udahlah, dibongkarlah sama bertiga orang ini. Dibongkar ternyata. Sampai dijebol. Aku melihat, aku nggak, ya cuma melihat aja pak, nggak bisa membantu. Nah, sampai tanahnya diangkat ke atas. Di situ Pak D itu pas lagi ya ngantem apa linggis nih tadi, atau nojokkan tanah tadi, menantap sesuatu sekotak kecil. Ayo Pak, dibungkus pertamanya, tapi namanya kainnya udah lumpuh. Coba angkat, ambil katanya. Jangan dulu, kita lapor aja nih, katanya gitu. Kata ayahku, nggak usah. Kata bapak itu bilang, Pak D udahlah buka aja. Dibuka, tahu apa isinya? Dibuka, mereka pun kaget. 3 orang dewasa ini pun kaget ketika dibuka. Sebuah jari telunjuk yang sudah membengkak. Aku lihat itu Pak, dibuka tas, jarinya tuh udah hitam, kebiruan hitam pekat, hitam, dan ada cincinnya. Pak bayangin aja, ayahku so takut sebenarnya. Dibilangnya sibuk laporkan aja ke pihak berwajib, laporkan aja nanti kita kena gini, kata ayahku. Tapi kata Pak D, nggak usah, nanti lain lagi ceritanya, percaya kau. Dibilangnya gitu. Ini beda katanya, karena kita apa, dia kalau terakhir dipindahkan, dibilang sama bapak, kau cari aja kain lain. Nah, bapak ini pun ngambilnya nggak pakai tangan gini ya, pakai cukitan itu Pak, cukitan nano masak itu. Nah, di cukitnya ditaruhin di kain, di apa, kain yang udah bersih lah. Lihat nih, berarti dia mencari jarinya, dia bilang. Ditanya sama aku, kemarin mana kau nampak? Merinding aku Pak, karena jelas jari ku lihat itu dipegang sama bapak itu, dikasih tahu gini. Nah, jari itu ada cincinnya, emas, tapi nggak diambil sama ayahku, sama teman ayahku, sama bapak itu nggak diambil, dibiarin aja lengket di, sampai cincinnya itu aja hampir mau ketutup Pak. Nah, itu ternyata bau bangkainya asal dari jari itu ternyata. Dibilangnya, kon nengok nih mana, pohon beringin, ku bilang. Dibilangnya sama, udah kita tanam aja di beringin, lalu kita bacakan Al-Fatihah dan Yasin, begitu kan. Nah, dibungkus kembalilah sama kain yang diambil tadi sama Pak D ini kan. Baju dialah dikorbankan Wak, untuk membungkus jari manusia tadi ini. Setelah itu selesai Wak, kami menuju ke pohon beringin yang sebelah kanan. Ditunjuknya lah, di sini aja kita tanam, di antara pohon asam sama pohon beringin tadi yang pernah aku bilang di sini ada orang berdiri. Disitulah ditanam sama Pak D ini, sambil entah baca apalah yang mungkin nggak tahu aku ya kan. Mungkin dia melapaskan amalan-amalan yang pernah dipelajarinya. Nah, lalu ditaburkannya lah sembarang bunga yang ada di halaman rumah aja. Tapi rata Wak, ditanam rata gini sama dia, tidak buat kendukan. Dan itu pun waktu
ngojoknya pakai apa, tanah itu sangat dalam, timbun lagi, terus ditanam merata, dikasih rerumputan. Nah, kami berempat membacakan Al-Fatihah sampai 7 kali, walaupun tidak ada namanya, tetap kami bacakan si Fulan. Lalu kami bacakan surat Al-Ikhlas, surat Anas, dan Al-Falaq 3 kali udah siram selesai. Baru kami menyelesaikan kamar yang dibongkar tadi untuk membersihkan kembali. Nah, tutup, baru Pak D itu pergi keluar belum beli semen untuk menyemen kembali lantai. Nah, bapak itu bilang udah nggak apa-apa ini, dibilangnya. Ternyata anakmu tahu, gitu aja dibilangnya. Mana nih Pak? Udah katanya. Dulu aku 15 tahun yang lalu, waktu aku pensiun setelah pernah aku dengar memang ada seorang lelaki atau pemuda meninggal di kamar ini. Nah, ternyata jarinya itu putus, tapi tidak ada yang tahu. Nah, ketika itu kan sudah ditutup langsung sama pihak berwajib, jadi jarinya itu putus, mungkin dibilangnya gitu. Dan dibuat bangunan baru, itu ternyata plasternya plaster baru ataupun keramik baru, udah dipugar. Dulu tuh katanya waktu zaman bapak itu enggak keramik tapi semen biasa, dibilangnya. Ya udahlah, aku pulang katanya. Kami antar Pak, kata Pak D itu kan. Kami antar Pak. Enggak, udah nggak apa, ini ongkosnya nggak usah katanya. Kami antarlah ke depan untuk nyetos angkot ataupun transportasi umum. Kok kami bilang kan angkot gitu di Medan. Sampai sana udahlah selesai. Lalu Pak D sama ayahku pun menyemen kembali, mengkeramik kembali, bersihkan. Nah Wak, semenjak itu Wak, aku sering kusiram itu Wak. Kusiram ya, yang tempat yang dapat tadi. Walaupun nggak kubacakan sesuatu, tapi sering kusiram dengan air. Itu kelakuan aku itu dilihat sama Pak D itu. Ngapain lagi kau situ? Mau kau bongkar? Enggak, bilang. Kusiram. Dingin tempatnya udah, bilang gitu. Dingin di sini. Enak, katanya bilang gitu. Masuk, katanya. Mau maghrib. Masuklah aku, anak. Baru ayahku pulang kerja seperti biasa, pulang 7:30. Dibilangnya, Bang, aku besok mau ngantar anakku, mau pulang. Karena aku kan mau masuk sekolah, karena udah hampir seminggu aku tinggal sama ayahku di rumah dinas dengan gangguan lelaki misterius ini. Ternyata Wak, hantu yang kulihat dan penghuni itu, ternyata itulah yang dibilang hantu masinis yang terjadi korban kecelakaan tanpa orang yang menabrak itu tanggung jawab. Dia pulang kerja ditabrak, meninggal di kamar nomor 3 tempat ayahku itu tinggal. Nah, setelah itu dibilang ayahku, ayo kita minta izin pindah aja. Dibilang Pak D, nggak usah, percuma, mau nanti kau pindah ke Tuntungan sana lebih jauh katanya. Ternyata ada lagi rumah dinas di Tuntungan, jauh, sangat jauh. Udah sini aja lah. Dan nanti malam aku nganter anakku ya. Permisilah aku sama Pak D itu tadi. Salaman. Setelah salaman aku dipeluk, nangis dia Pak D itu. Dia kadang dibilangnya ketika melihat aku itu aneh katanya, dibilangnya. Tapi kadang ketika melihat aku itu dia rindu dengan anaknya, walaupun anaknya perempuan bukan laki-laki. Dibilangin, dilus-lus kepalaku. Jadi orang harus kuat ya. Kau punya sesuatu yang berbeda, dibilang gitu kata Pak D itu. Nah, sampai aku apapun dulu waktu besar, aku sekolah sering aku menemuinya Wak. Sampai dia dulu udah menjadi orang, jadi kepala masinis lah. Dulu waktu aku SMA kalau naik kereta api pasti dia tanda. Nah, dia bilang, iya, gede kau.
Sekolah iya. Wah, gitu. Wak kau lah, Pak deh, kata gitu dulu. Itulah candaan aku dulu. Tapi aku udah besar. Nah, kita ke flashback lagi ketika masa itu. Setelah itu aku permisi, dikasih aku uang saku, Wak. Ini untuk jajan kau ya di kampung. Nanti Pak Ade sekali-sekali ke kampung, katanya gitu ya. Hati-hati. Udah, berangkatlah persiapan ini, Wak. Berangkatlah kami, Wak. Berangkat dari stasiun kereta api besar Kota Medan sekitar jam 9.15 malam. Di situ dalam perjalanan ayahku selalu memeluk aku, selalu mencium aku, selalu dibilang, kok bisa kayak gini, gitu dibilangnya lah. Baru dibilangnya seperti baru aja bersama dengan anakku, kenapa lagi? Aku bilang aku sekolah ya, aku bilang. Udah sampai dia nangis gitulah, kadang meluk aku kan. Sampai dibilangnya, kau harus kuat ya, dia bilang. Cuma kata-kata yang selalu ku ingat dari ayahku itulah, kau laki-laki harus kuat dan tegar, jangan mengharap pada siapapun. Ingat, berdiri pada kakimu sendiri. Ayah bangga denganmu, dibilang gitu. Walaupun bukan kau jadi seorang entah apa-apa, katanya. Walaupun orang sederhana kau, tapi ayah bangga denganmu. Sambil nangis dia mengatakan, bayangin aja, seorang ayah yang ingin akrab dengan anaknya, yang ingin dekat sama anaknya, yang dari kecil selalu tinggalnya, jumpa hanya 2 hari. Maka ketika aku libur, aku diajak, itu pun seminggu, rasanya dia dibilang seperti baru aja dibilang. Bayangin aja, Wak, betapa besar rasa rindu seorang ayah pada anaknya. Aku pun kupeluk lah. Aku juga coba membahagiakan lah, istilahnya membahagiakan hatinya, membesarkan hatinya, Wak. Tapi aku emang dari kecil tidak bisa mengungkapkan apa yang ku minta, nggak pernah aku minta. Sampai dia bilang, ayahku mengatakan, kau mau apa nanti ayah belikan. Apa yang kau minta ayah belikan. Aku diam, nggak pernah mau minta apapun. Udah sampai kami stasiun Padang Alaban, naik becak ke rumah, kembali lagi ke kampung. Setelah itu bercerita tentang hal sesuatu terjadi. Apa kata Pak Rambi? Dia hanya senyum, Pak Rambi. Baru tahu anakmu seperti itu, katanya. Aku, Bang, sama kakak nih, katanya, menunjukkan istrinya atau istri Pak Rambi, udah nggak heran kelakuan sama si kancil ini, dibilang. Diceritakan aku, Mak, repot mereka mencari aku selama 2 hari 3 malam, hilang, katanya. Oh, cerita segala sesuatu. Ayahku kembali meluk aku, Wak. Dia kaget ternyata. Makanya dibilang cerita ayahku, ternyata bapak itu benar. Orang yang anakmu ini berbeda, dibilang. Tapi dia orang seperti biasa. Aku dipeluk kembali, Wak. Dibilang, Bang, Kak, titip anakku ya. Dibilang dia, jaga anakku, rawat anakku, seperti anak kakak ini, begitu. Dibilang sama istri Pak Rambi, alah, dari dulu udah aku anggap dia anakku, makanya aku kau bawa itu rasanya sebenarnya berat, tapi karena kau ayahnya. Itu, Wak, sambil sini di pangkunya aku sama istri Pak Rambi, ini anakku, dibilangnya. Bangga istri Pak Rambi mengatakan akunya anak. Ini anak lakiku, katanya. Inilah anak laki-laki satu-satunya, dia bilang. Dan juga anakmu, dia bilang. Mereka pun berpelukan. Pak Rambi dan ayahku nangis, ya kan, dan minta izin untuk berangkat ke Medan lagi. Aku sambil masih digendong sama istri Pak Rambi mengantar ayahku menuju truk apa Pak Rambi. Pak Rambi mengantarkan kepada Malamangani. Nggak sempet ayahku nginep di rumah itu, langsung berangkat ke stasiun.
Disitulah itu Pak Rambe selalu menyayangku. Pokoknya dari sejak kematian ibuku, yang almarhum ibuku, sebelum ibuku meninggal pun istri Pak Rambe udah selalu menyayangiku. Makanya ketika ibuku meninggal, dia menganggap aku menjadi anak kandungnya. Aku pun selalu hormat, tidak pernah aku mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hatinya. Justru aku sampai besar, aku selalu ingin membahagiakan mereka, walaupun mereka bukan orang tua kandungku. Tapi karena mereka merawatku dari kecil hingga besar, mendidikku dengan baik. Oke Pak, sampai di sini dulu cerita horor story kisah nyata aku kali ini, yaitu ketika aku tinggal di mes atau di rumah dinas bersama ayahku, selalu diganggu oleh hantu masinis. Semoga cerita horor story kisah nyata aku malam ini sangat menghibur Wak di sana untuk menemani malam dengan menonton video aku ini. Aku sangat terima kasih menonton hingga sampai selesai. Oke ya, sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata aku kembali lain waktu dan episode kedepannya lagi, mungkin akan lebih seram lagi ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya, dan silakan komen jika ada kekurangan kata-kataku atau kesalahan kata-kataku atau kekurangan dari narasi dan segala kualitas video aku mohon maaf sebesar-besarnya. Oke Pak, aku mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata aku selanjutnya di part 19. Oke Pak, bye. Inti dari cerita ini ya, sebenarnya kalau kita mempunyai sesuatu yang mungkin keimanan kuat atau keberanian kuat jika kita mengalami seperti hal yang aku ceritakan tadi itu cobalah kita memberanikan diri Karena apa seperti hal apa orang yang mati dalam gentayangan atau penasaran, dia bukan menghantui sebenarnya, dia tidak menakutkan sebenarnya cuma dia ingin menunjukkan sesuatu kepada kita yang masih hidup di alam nyata. Tapi karena dia ada berubah dan udah diwujudkan atau dijelmahkan menjadi hantu atau dipadukan oleh setan dan iblis makanya manusia itu harus kuat dan berani. Sebenarnya dia ingin menunjukkan sesuatu hal yang mungkin secara nalar kita tidak mengerti. Maka cobalah berani ketika kita menempati suatu tempat di rumah kosong ataupun kita menempati suatu wilayah, ketika kita selalu diganggu oleh makhluk-makhluk astral ini, tapi makhluk astral ini sendiri yang selalu menampakkan kita, mungkin disitulah kita harus berani. Karena apa? Dia ingin menyampaikan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Dia sebenarnya minta tolong, mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan di dunia. Oke sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata aku sendiri selanjutnya. Oke, bye.